Liga. Mantan wasit Premier League, Mark Halsey menilai bahwa Van Dijk seharusnya mendapat hukuman lebih berat. Karena bek asal Belanda itu berkata kasar ketika memprotes keputusan wasit di lapangan. Van Dijk berhak menerima larangan 1 pertandingan karena kartu merah langsung. Tetapi saya yakin skorsinya harus ditingkatkan, kata Halsey. Halsey juga menilai bahwa sanksi berat harus diberikan sebagai bagian dari kampanye untuk membuat para pemain lebih menghargai wasit. Here we go, Raza Fahrezi dipastikan bakal gabung Rayo Vallecano. Sebelumnya, nama Raza Fahrezi sempat menjadi pembicaraan di media sosial pada awal Agustus 2023 kemarin. Kala itu muncul rumor pemain 19 tahun tersebut bakal bergabung dengan Rayo Vallecano. Namun setelah itu, kabar soal Raza Fahrezi mulai meredup. Kini, agen yang menaungi Raza Fahrezi, Young Football Indonesia mengumumkan bahwa Raza akhirnya merapat ke Rayo Vallecano. Chelsea masih ketagihan belanja, Emil Smith-Rowe jadi pembelian selanjutnya. Jelang bursa transfer ditutup, Chelsea membuat manuver kejutan dalam mendatangkan pemain. Terbaru, nama pemain muda Arsenal, Emil Smith-Rowe, menjadi incaran mereka kali ini. Laporan Daily Mail menyatakan bahwa ketertarikan Chelsea terhadap Emil Smith-Rowe belum sampai ke tahap yang lebih jauh. Namun, mereka sedang didiskusikan oleh pihak klub dengan sisa waktu 5 hari bursa transfer musim panas ditutup. Desakan Luis Rubiales mundur makin keras. FIFA telah menjatuhkan sanksi pada Luis Rubiales, dilarang aktif selama 90 hari. Anggota Asprof RFF juga mendesak agar Rubiales mundur dari posisinya. Beberapa pemain Spanyol juga menuntut Luis Rubiales untuk mundur dari posisinya. Tim La Liga, Cadiz, memberi dukungan penuh pada Jenny Hermoso. Liga wanita di Spanyol juga berada di pihak Jenny Hermoso. Pemerintah Spanyol juga mendesak RFF untuk memecat Rubiales dari posisinya sebagai presiden. Bukan cuma Mohamed Salah, Al Ittihad juga inginkan Joe Gomez. Pasukan Nuno Espirito Santo ingin meningkatkan opsi pertahanan mereka. Karena itu, mereka ingin membeli bek baru di musim panas ini. Salah satu nama yang menjadi target adalah Joe Gomez. Menurut Fabrizio Romano, Al Ittihad menempatkan Gomez ke dalam daftar teratas incaran mereka. Bukan tanpa alasan, Al Ittihad menginginkan Gomez. Mereka menyukai Gomez karena sang pemain bisa dimainkan di beberapa posisi pertahanan. Romelu Lukaku gabung AS Roma, begini komentar Simone Inzaghi. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi ikut senang dengan kepindahan Romelu Lukaku ke AS Roma. Inzaghi sama sekali tidak masalah melihat Lukaku pindah ke Roma. Menurutnya, Roma justru telah melakukan perekrutan yang bagus. Itu bagus bagi sepak bola Italia jika Lukaku kembali. Dia adalah pemain hebat, seperti yang kita semua tahu, kata Inzaghi kepada DAS. Saya sangat puas dengan skuad yang saya miliki dan nilai-nilai yang mereka bawa ke keluarga Inter. Hanya Bayern Munchen yang bisa melihat potensi Trevoh Chalobah. Keputusan Munchen mendekati Chalobah cukup mengherankan. Pasalnya, pemain yang fasih bermain sebagai bek kanan, bek tengah dan gelandang bertahan itu jarang bermain. Sejak promosi ke tim senior Chelsea pada 2021 lalu, Chalobah baru bermain sebanyak 63 kali di semua kompetisi. Itulah kenapa dirinya dengan mudah akan dilepas Chelsea. Munchen tampaknya melihat potensi Chalobah yang bisa dikembangkan, sehingga memilih untuk mendatangkannya ke Jerman. Gaji fantastis Roberto Mancini bersama timnas Arab Saudi. Roberto Mancini sudah menemukan pekerjaan baru setelah mengundurkan diri dari timnas Italia. Dia ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Arab Saudi. Menurut laporan Gazzetta, Roberto Mancini akan dibayar 30 juta euro atau setara 496,5 miliar rupiah per tahun sebagai manajer timnas Arab Saudi. Sementara itu, Arab Saudi menaruh harapan tinggi terhadap pelatih berkebangsaan Italia itu. Ia diharapkan bisa mendongkrak penampilan mereka. Mau Mehdi Taremi, AC Milan diminta naikkan tawaran ke FC Porto. Laporan Gazzetta mengklaim bahwa Milan sudah mengirimkan tawaran perdana mereka untuk mendapatkan jasa Taremi. Tawaran mereka itu bernilai sekitar 15 juta euro. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa Porto sudah memeriksa tawaran Milan. Namun, mereka memutuskan untuk belum menerima tawaran tersebut. Mereka kabarnya ingin Milan membayar sekitar 20 juta euro untuk jasa Taremi. Mereka menilai harga itu layak disematkan untuk sang striker. AC Milan ternyata udah lepas biar kalulu ke Bayern Munchen. Bayern Munchen sendiri sudah mempersiapkan diri seandainya Benjamin Pavard cabut ke Inter Milan. Bayern kemudian dilaporkan membidik bek AC Milan,
Pierre Kalulu dengan status pinjaman yang disertai opsi pembelian permanen. Namun, menurut laporan Tuttosport, Rossoneri enggan melepas sang bek serba bisa itu. Pasalnya, Stefano Pioli menganggap Kalulu sebagai bagian penting dari skuadnya pada musim ini. Belum menyerah, Liverpool coba kejar lagi Ryan Gravenberch. Dilansir dari Sky Sports Germany bahwa Liverpool akan kembali mencoba merekrut Gravenberch sekali lagi. Sebelumnya, Liverpool sudah pernah menawar sang gelandang. Namun, tawaran mereka itu ditolak oleh manajemen Bayern. Mengingat stok gelandang mereka masih tipis, Liverpool memutuskan untuk mencoba kembali merekrut sang gelandang. Di sisi lain, Bayern kini sudah mulai melunak. Mereka membuka peluang bagi Liverpool untuk mendatangkan Gravenberch dengan status pemain pinjaman. Setelah Tierney, bek Arsenal ini bakal cabut juga ke Spanyol. Romano menyebut bahwa Rob Holding saat ini condong untuk melanjutkan karirnya di La Liga. Ada dua klub La Liga yang berminat pada jasanya. Mereka adalah Real Mallorca dan Sevilla yang dikabarkan tebet akan jasanya. Saat ini, proses negosiasi sedang berlanjut. Holding berharap bisa menemukan kata sepakat agar ia bisa meninggalkan Arsenal. Romano juga menyebut Holding bisa pergi jika ada klub yang menembusnya di angka 10 juta euro saja di musim panas ini. Rasmus Højlund bakal meledak di Manchester United. Eriksen, yang merupakan rekan setim Højlund di timnas Denmark, menilai juniornya ini punya talenta yang luar biasa. Ia menilai Højlund punya insting predator yang sangat kuat. Dia benar-benar seorang penyerang yang tajam. Ia menyerang dengan agresif, dan ia memiliki mentalitas seorang penyerang, kata Eriksen. Namun, di waktu yang sama, ia sosok yang menyenangkan di luar lapangan. Jadi, saya pribadi senang ada pemain Denmark lain yang akan membela Manchester United. Deal, AC Milan sepakat lepas Saelemaekers ke Bologna. Alexis Saelemaekers sebelumnya disebut sudah memiliki peminat. Ia diincar oleh Marseille. Namun, kini ada kabar baru. Saelemaekers diincar oleh sesama klub Italia, Bologna. Kabarnya, Milan bahkan sudah mencapai kesepakatan dengan Bologna untuk transfer Saelemaekers. Kabar ini dilansir beberapa media Italia, seperti Sky Sport Italia dan Calcio Mercato. Laporan itu menyebut bahwa Saelemaekers pun sudah langsung mengemasi barang-barangnya untuk keluar dari Milan. Bek timnas Italia ini jadi incaran Manchester United. Dilansir Gianluca Di Marzio, Manchester United tertarik untuk merekrut Spinazzola karena rekam jejaknya yang apik. Sang bek memiliki jam terbang yang tinggi di sepak bola Italia. Ia sudah memperkuat banyak klub top Italia di sepanjang karirnya. Spinazzola juga jadi andalan di timnas Italia. Jadi, Erik ten Hag tertarik untuk mendapatkan jasanya. Menurut laporan Di Marzio, MU sudah menjalin kontak dengan AS Roma terkait Spinazzola. Mereka sudah mengutarakan ketertarikan mereka terhadap sang bek. Spanyol ancam keluar UEFA, Real Madrid dan Barcelona gak main di UCL. Jika RFEF memang benar-benar memutuskan untuk keluar dari keanggotaan di UEFA, tentu hal tersebut bakal berdampak langsung terhadap kiprah tim-tim Spanyol di kompetisi Eropa. Selain klub-klub tak bisa lagi tampil di kompetisi seperti Liga Champions, Liga Eropa, dan UEFA Conference League, timnas Spanyol juga tak bisa bermain di pentas Euro. Artinya, klub besar seperti Real Madrid dan Barcelona bisa jadi takkan ikut berpartisipasi di Liga Champions. Pavard segera tinggalkan Bayern dan gabung Inter Milan. Kini ada kabar baru terkait transfer Benjamin Pavard. Inter disebut sudah mencapai kesepakatan dengan Bayern Munchen untuk biaya transfer Pavard. Kabar ini dilaporkan oleh Fabrizio Romano. Ia mengatakan Inter akan menembus Pavard dengan harga 30 juta euro. Ada juga tambahan add-on sebesar 2 juta euro. Benjamin Pavard ke Inter, here we go, kata Fabrizio Romano. Man United akhirnya kirim lamaran pada Chelsea untuk angkut Cucurella. Manchester United kini akhirnya dilaporkan sudah bergerak untuk mendatangkan Marc Cucurella dari Chelsea. Mereka telah melepas penawaran pembuka pada Chelsea. Kabar ini dilansir oleh Fabrizio Romano. Ia mengatakan MU mengirim proposal transfer pada Chelsea dengan biaya 2 juta pounds. Tawaran pembuka Manchester United dikirim ke Chelsea untuk Marc Cucurella. Setelah pembicaraan terungkap 2 hari lalu, kata Romano. Bayern Munchen seriusi transfer Scott McTominay. Menurut laporan Bild, Thomas Tuchel sendiri yang meminta Bayern untuk mendatangkan McTominay. Ia butuh gelandang tipe petarung di timnya.
Ia menilai McTominay mampu memenuhi kebutuhannya tersebut. Sang manajer dilaporkan sudah naksir berat terhadap sang gelandang sejak ia melatih Chelsea. Jadi, ia akan mencoba untuk mendatangkannya ke Bayern. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa Manchester United membuka diri untuk transfer McTominay ke Bayern Munchen. Selain Gravenberch, Liverpool juga inginkan Douglas Luiz. Selagi menunggu hasil perburuan terhadap Ryan Gravenberch, Liverpool diklaim membagi fokusnya untuk mengejar gelandang lain. The Reds kini disebut kembali melirik target lamanya. Pemain yang dimaksud adalah gelandang Aston Villa, Douglas Luiz. Rumor ini dihembuskan oleh Fitch Hedges. Media Spanyol itu juga menyebut bahwa mereka tak terkejut Liverpool melirik Luiz, sebab gaya mainnya sesuai selera Jurgen Klopp. Memaksa Bayern Munchen membeli Eric Dier. Jurnalis Florian Plettenberg menjelaskan, baru-baru ini Munchen kembali mendapat tawaran langsung dari Tottenham untuk merekrut Dier. Tawaran ini ternyata bukan kali pertama. Sang jurnalis memastikan bahwa Munchen telah mendapatkan tawaran itu berulang kali. Kendati begitu, Munchen belum mengambil keputusan sampai sekarang. Mereka belum menerima, tetapi juga belum menolak kesempatan tersebut.